Halo semuanya, saya hari ini ingin memberikan presentasi mengenai fintech atau kerap disebut layanan keuangan digital. Ya. Oke, sebelumnya saya mau mulai dengan pengertian fintech. Pengertian fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Nah, produk fintech ini biasanya berbentuk berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Fintech sendiri hadir untuk kita yang ingin mengakses layanan jasa keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. Dan keberadaan fintech ini sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat ekonomi. Perpaduan antara efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif bagi masyarakat pada umumnya ya. Nah, perkembangan fintech sendiri di Indonesia itu sangat pesat. Dan pada tahun 2015 sendiri, Asosiasi Fintech Indonesia itu didirikan dan kemudian dipercayain masyarakat setelah tumbuh itu sebagai asosiasi yang termuka. Nah, 2017 sendiri juga berkembangnya dengan berkembangnya fintech, ada juga fintech syariah. Fintech syariah Indonesia ini pada tahun 2017 terdiri. Nah, yang menaungi sistem syariah banking di sektor fintech. Dasar hukum fintech tersebut diatur oleh Bank Indonesia, diatur oleh OJK, dan juga diatur oleh lembaga-lembaga terkait serta uh, asosiasi juga memberikan kode etik dan lain-lainnya ya. Nah, manfaat fintech itu sebenarnya sangat banyak. Salah satunya adalah transaksi keuangan jadi lebih mudah. Yang dimaksud apa? Yang ketika kita melakukan transaksi finansial, maka kita tidak perlu ke bank atau ke ATM untuk melakukan transaksi. Semuanya bisa digunakan lewat smartphone. Maka dari itu fintech tuh memudahkan masyarakat. Asalkan ada smartphone, asal ada sinyal, banking pun bisa. Dan kedua, akses pendanaan lebih baik. Dengan adanya fintech, teknologi keuangan ini berkembang sangat pesat sehingga banyak-banyak produk juga yang terdiri dari adanya fintech. Hal ini juga menyebabkan semakin banyak orang memahami cara mendapatkan pendanaan yang menunjang kegiatan mereka atau bisnis mereka atau kebutuhan lain-lainnya. Nah, tarif hidup masyarakat juga meningkat ya dengan adanya akses pendanaan lebih baik. Masyarakat bisa menggunakan dana tersebut untuk membiayai aktivitas yang konsumtif atau yang produktif sekalipun. Nah, dengan adanya peningkatan taraf hidup ini, jelas kesejahteraan juga makin meningkat. Dan keempat, mendukung inklusi keuangan. Inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, dari jual beli, pembayaran iuran, pembayaran cicilan, kredit dan lain-lainnya hingga simpan pinjam bahkan. Nah, kemudahan adanya fintech ini tuh menjembatani berbagai akses ekonomi sehingga inklusi keuangan pun semakin meningkat, sehingga akses-akses yang dulu orang yang belum ada di daerahnya, mungkin kantor bank terdekat, sekarang pun sudah bisa. Dan kelima adalah mempercepat perputaran ekonomi. Dengan akses keuangan yang dimudah dan yang lebih inklusif, arus perputaran ekonomi juga semakin cepat dan praktis. Apalagi para pelaku usaha yang butuh modal kecil, mereka bisa memintakan itu lewat pendanaan di fintech dan juga ya berbagai pinjaman untuk pebisnis-pebisnis yang skala UMKM yang atau mikro. Jadi itu saya rasa menyambung ke topik ke-6. Ada poin ke-6 adalah ya membantu UMKM untuk modal usaha, karena yang seperti kita tahu juga kredit untuk mencairkan kredit dari bank itu sangatlah sulit dan sangat banyak dokumen yang dibutuhkan yang tidak semua perusahaan UMKM itu memiliki. Jadi ini akan sangat membantu para pelaku-pelaku usaha. Nah, jenis-jenis fintech di Indonesia tuh ada 10 ya. Oke, kita mulai dari satu, crowdfunding. Crowdfunding adalah penggalangan dana ya. Ya, itu adalah salah satu model fintech yang populer di Indonesia dan populer juga di luar negeri. Nah, teknologi ini seperti sifatnya berdonasi atau untuk melaksanakan suatu inisiatif atau program sosial yang menjadi perhatian atau orang pada peduli ya. Contohnya adalah kita bisa mungkin salah satu crowdfunding yang terkemuka di Indonesia. Kedua adalah microfinancing.
Microfinancing itu adalah layanan fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah dan ke bawah untuk membantu kehidupan keuangan dan untuk sehari-harinya. Masyarakat dengan ekonomi menengah dan ke bawah ini biasanya kesulitan untuk memperoleh modal usaha atau mengembangkan usaha atau memperbesar mata pencarian mereka. Maka dari itu, microfinancing menjembatani permasalahan ini dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Sistem bisnis ini dirancang agar return bernilai kompetitif bagi pemberi pinjaman dan tetap attainable bagi peminjamnya. Salah satunya itu Amarta ya. Amarta adalah fintech yang terkemuka juga dalam bidang microfinancing. Nah, yang ketiga yang lumayan paling sering mungkin digunakan adalah P2P lending service. Jenis fintech ini tuh biasanya untuk peminjaman uang ya, ada lender, ada borrower. Fintech ini membantu masyarakat untuk membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan fintech ini maka konsumen tuh bisa minjam uang lebih mudah dibanding bank konvensional. Soalnya ini peer to peer, berarti ada lender, ada borrower, dan fintechnya itu berada di tengah sebagai platform yang menjembatani transaksi. Jadi ini ya harus dibungkus secara menarik ya supaya orang berminat untuk meminjamkan, dan nanti juga ada tujuannya, penggunaan dana, dan returnnya itu bagaimana cara dikembalikannya. Dan ini tuh bunganya itu relatif tinggi untuk borrower dan lender, jadi high risk high reward. Ya, terus digital payment system. Digital payment system ini biasanya layanan yang penyediaan layanan pembayaran seperti tagihan, pulsa dan pasca bayar, kartu kredit, token listrik, ada lain-lainnya. Salah satu yang terkenal mungkin di Doku, di Zendit ya sebagai payment gateway system ya, yang kita bisa membuka website dan melakukan payment di sana melalui beragam payment channelnya seperti GoPay, Dana, OVO, bank transfer, virtual account, bahkan sampai kredit pun bisa dilakukan. Nah, terus kita lanjut ke payment gateway yang tadi saya sudah jelaskan, dan insurtech sekarang. Insurtech adalah perkembangan asuransi di Indonesia kan sekarang sangat cepat ya. Salah satu buktinya adalah perkembangan insurance adalah banyaknya platform e-commerce yang memperjualbelikan produk asuransi. Adanya fintech ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan asuransi dan memberi penjelasan untuk produk, evaluasi data nasabah, sehingga pembelian polis. Nah, ke-8 adalah manajemen aset. Manajemen aset sekarang dengan balik ke poin saya tadi mengenai inklusif keuangan ya, melakukan pembelian sebuah produk investasi sekarang sangat dipermudah dengan adanya fintech. Kita bisa membeli reksadana, obligasi, saham, semua tuh lewat HP, lewat smartphone kita, dan kita pun bisa melacak, mengelola uang pribadi, dan semuanya sangat termudah lah dengan adanya manajemen aset ini. Mungkin lebih seperti ini ya, seperti Bibit, Stockbit gitu. Mereka juga menyediakan layanan seperti itu yang dimana mereka bisa beli reksadana, saham, dan kita bisa menghitung pengeluaran kita, pemasukan kita, dan lain-lain. Dan remittansi juga sangat memudahkan expat lokal, expat inter untuk melakukan pengiriman uang antar negara dengan cost yang sangat rendah. Bahkan adanya remittance dalam negeri di mana kita bisa mengirimkan uang dari berbagai bank dengan dulu adanya biaya transaksi yang tinggi, sekarang tuh kita bisa dilakukan gratis ya dengan adanya Flip. Itu salah satu perusahaan remittance yang bergerak untuk mengurangkan biaya admin. Nah, meskipun sudah ada BI Fast yang 2.500, saya rasa Flip itu masih lebih murah, bahkan sangat murah lah, lebih murah daripada BI Fast. Dan yang 10 adalah investasi. Investasi yang kayak tadi saya bilang bisa juga kita
membeli saham, obligasi, reksadana, Bitcoin, token-token lainnya. Itu semua produk-produk investasi bisa juga kita beli secara online. Dan itu sangat menguntungkan ya. Kalau kita lihat dibandingkan dulu kita harus ribet sekali, sekarang tuh sangat dipermudah. Nah, tapi dengan adanya perkembangan fintech ini, banyak juga fintech yang ilegal gitu. Fintech ilegal yang tidak memiliki legalitas, tidak terdaftar, tidak berizin, tidak diawasi dari OJK. Dari mana mereka bisa seakan-akan memberikan bunga, denda, biaya yang tinggi dan gak jelas gitu dalam proses debt collectionnya. Proses penagihan ini dilakukan secara tidak beretika dan cenderung kasar bahkan mengancam. Di mana nanti saya akan kasih lihat ada kasus-kasus yang sangat kacau terutama ya. Fintech ilegal akan juga tidak ada data, bisa melakukan data breaching di mana karena itu terhubung dengan smartphone pengguna itu, mereka bisa mengkolek data dan mereka bisa akses data-data kita, mungkin bisa akses informasi private kita gitu, dan bisa dijadikan sebagai alat untuk debt collectioning yang tidak beretik ya. Fintech ilegal juga biasanya tidak memiliki layanan kontak pengaduan. Jadi kita tidak bisa voice our opinion dan kritik dan komunikasi secara resmi dan sangat dibikin persulit gitu, sangat dibikin sulit. Ya, ini adalah ciri-ciri fintech yang legal ya. Berizin dan terdaftar di OJK dengan informasi mengenai perusahaan yang jelas, alamat, semua PIC, papan direksi, dan bahkan kita tuh bisa cari perusahaannya di websitenya OJK yang resmi. Dan ketiga, biaya yang dibebankan tuh sesuai dengan peraturan OJK, tidak di bawah dan tidak di atas. Ini salah satu kasusnya adalah ini nih, kasus debt collection yang tidak wajar hingga nasabahnya bunuh diri. Ini dilakukan oleh salah satu P2P lending service di Indonesia yang melakukan penagihan secara kasar ya. Di artikel tersebut dijelaskan bahwa mereka debt collectionnya ya, meskipun dilempar ke third party, mereka melakukan debt collection diancam, orang terdekat nasabahnya dihubungi, dikirim, mereka dapat akses ke kontaknya ya, dan mereka juga dapat akses ke foto-foto pribadi. Mereka dapat akses ke pegawai, siapa bosnya, siapa kerabat-kerabatnya, semua ditanyakan, semua dipermalukan lah. Dan diteror, didatengin, bahkan ada yang sangat saya rasa tidak baik, itu adalah mereka pesenin delivery makanan ya dengan sistem pembayaran di tempat. Jadi tiap hari datang makanan dari delivery seperti Gojek, GrabFood dan lain-lain untuk dikirimin makanan, sehingga itu membuat beban stres ya. Nah, terus kedua, ini juga sebenarnya lumayan unik, dimana dulu kita ada kris ya, bahkan sampai sekarang kita ada kris, tapi dulu tuh kris itu bisa kita gunakan untuk pribadi juga. Jadi jika kita mau transfer antara individu ke individu lainnya, tinggal scan QR. Nah, ini ada satu oknum ya yang menempelkan kode kris dia di masjid, dan itu sudah ditangkap sih ya untungnya. Dan itu gara-gara dulu individu boleh, sekarang tuh udah nggak boleh. Sekarang hanya untuk bisnis atau yayasan atau tempat-tempat usaha atau koperasi lainnya yang berbentuk badan. Bahkan warung pun sudah bisa, tapi nggak bisa sekarang pakai nama perorangan lagi. Mungkin salah satunya adalah kasus ini ya. Ini pun satu yang terungkap dari banyak-banyaknya oknum seperti ini. Dan terakhir adalah mahasiswa terjerat pinjol. Dengan adanya pinjol yang memudahkan perputaran ekonomi, keuangan inklusif dan lainnya, namun seperti yang saya sempat beritakan tadi, itu apabila tidak diawasi dan tidak di manage dengan baik oleh lembaga-lembaga dan asosiasi serta kode etik yang tepat, platform-platform ini biasanya mereka melakukan pemasaran untuk kredit konsumtif, yaitu tidak apa-apa. Namun mereka melakukan, mungkin saya rasa targetnya kurang tepat ya.
Mereka mencari mahasiswa yang biasanya sih belum ada pendapatan untuk membelanjakan barang-barang konsumtif dengan iming-iming bunga rendah, bunganya nol, namun biaya admin, provisi semua tinggi sekali. Dan ini salah satu contoh di mana masa IPB terjerat pinjol bisa sampai 650 juta. Diceritakan bahwa dia itu gali lubang tutup lubang ya sistemnya ya, hingga dia terjebak hutang. Nah, ini menurut saya contoh kenapa fintech itu perlu sekali diawasi. Meskipun banyak benefitnya, namun pentingnya untuk lembaga-lembaga keuangan dan untuk asosiasi semua tuh untuk memperhatikan bahwa platform-platform fintech ini itu bisa baik dan bisa buruk. Ini seperti perbankan dulu ya, di masa-masa sebelumnya ada regulasi yang ketat gitu. Saya rasa kita harus mengambil tindakan yang tepat, dan kita bisa mengikuti dari history di mana perbankan dulu banyak sekali uang di launder, habis itu uangnya dipakai untuk hal yang tidak benar, penghindaran pajak dan lain-lain, sehingga adanya regulasi dan peraturan yang dibuat. Dan saya rasa fintech pun kedepannya harus seperti itu, dibikin uh, lebih ketat mungkin sistemnya ya, dan lebih untuk melindungi, tapi harus tetap menjaga balance di mana itu tetap inklusif dan tidak berbelit-belit. Ya. Contoh fintech yang ada ini adalah yang terkenal saja ya, Ajaib. Ya itu sebagai perusahaan yang kita bisa membeli saham dan cryptocurrency. Bibit, di mana kita bisa melakukan pembelian reksadana dan obligasi. Kredivo, salah satu penyedia layanan buy now pay later. GoPay selaku dompet digital, meskipun sekarang sudah ada layanan pinjaman dan buy now pay later juga ada. OVO selaku dompet digital, dan Amarta yang selaku crowdfunding. Ya, sekian presentasi mengenai fintech dari saya. Terima kasih banyak bagi yang mendengarkan. Terima kasih.